Silahkan duduk, saudara. Terima kasih tim musik yang luar biasa. Terima kasih tim Praise and Worship. Shalom. Bapak Ibu, saya mau nyampaikan kabar baik bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Entah saudara rasa atau tidak rasa, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena Dia ada bersama-sama dengan kita bukan karena kita rasa, tapi Dia berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Pastikan bahwa saudara sudah pegang perjamuan. Hari ini saya jelaskan sedikit sebelum masuk di inti khotbah, bahwa setiap kali sudah tahu bahwa setiap kali Paulus sampai di satu kota, orang berbondong-bondong datang untuk mendengarkan, bukan saja mendengarkan, tapi ingin menikmati berkat bersama-sama dalam perjamuan. Karena setiap kali dia datang satu kota pasti perjamuan kudus, memecahkan roti bersama-sama, dan mereka ingin sekali menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara bisa lihat sebentar apa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara tahu jemaat Korintus adalah jemaat yang paling kacau, jemaat yang paling hancur. Ada anak yang tidur dengan ibu tirinya, saudara ya. Itu jemaat di Korintus. Tapi Paulus tidak datang dengan berita penghukuman. Justru di jemaat Korintus paling banyak sekali dia berbicara tentang kasih karunia. 26 kali. Sama seperti jemaat EPJ Galati. 26 kali. Saudara-saudara, saya mau berkata buat saudara hari ini. Seberapa dalam engkau jatuh, kasih karunia Tuhan lebih hebat daripada kejatuhanmu. Seberapa dalam engkau hancur, kasih karunia Tuhan lebih hebat daripada kehancuranmu. Kenapa? Dalam perjanjian lama, korban dan penghakiman lebih besar daripada korban. Dalam perjanjian baru, korban lebih besar daripada penghukuman. Ketika Elia naik ke Gunung Karmel dan dia melakukan pengorbanan, dia menyuruh mereka untuk membuat korban. Sudah tahu hari itu nabi-nabi Baal disuruh naik untuk buktikan siapa Allah yang benar. Sudah bisa baca itu di dalam Kisah 1 Raja-Raja. Lalu sudah tahu 1 Raja-Raja 18 menulisnya di sana. Sesudah itu 1 Raja 19 itu Elia lari dari Isabel. 1 Raja 17 itu Elia di Sungai Kerit, kemudian pergi ke janda di Sarfat, sampai ketemu dengan Obaja dan Ahab, lalu terjadilah KKR di Gunung Karmel. Elia berkata, ayo kita buktikan siapa Tuhan yang hidup, naik ke Gunung Karmel. Lalu mereka buat persembahan di sana. Kamu duluan, ayo panggil Allahmu, mungkin dia lagi ke pasar, mungkin dia lagi tidur. Sampai tengah hari tidak ada api yang turun, karena siapa yang bisa menurunkan api, dialah Tuhan yang benar. Lalu saudara tahu giliran Elia, dia bilang begini, ayo kita atur mesbah yang sudah rusak. Mereka mulai susun mesbah yang sudah rusak, batu-batu disusun, kemudian taruh kayu, taruh korban di atasnya, lalu dia buat parit atau got di sekeliling mesbah dengan permintaan, tolong siram korban ini dengan 4 galon air, 4 buyung air. Lalu disiramlah korban itu dengan air. Kalau orang mau bikin api harus siram minyak, tapi ini malah siram air. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin hari ini engkau punya keadaan tidak sama seperti dengan apa yang kau harapkan, tapi Tuhan bisa mengubahnya menjadi luar biasa. Nanti saya akan bicara sedikit tentang bagaimana kita tidak berbicara fakta, tapi kita bicara kebenaran ya. Nah, saudara-saudara, lalu Elia bilang kurang ini, tambah lagi 4 buyung kedua, sudah 8 buyung saudara ya. Jadi saudara-saudara, air di sekeliling parit itu sudah menjadi seperti banjir. Kemarin saya punya pesawat sedikit delay karena bandara di Makassar kerendam air saudara ya. Mirip dengan pergi ke Asmat saudara. Asmat bukan hujan, Asmat air naik saudara ya. Air naik, bandara kerendam, pesawat tunggu sampai air turun, untung masih bisa landing saudara ya. Nah saudara-saudara delay sampai akhirnya kita berangkat terlambat mungkin sekitar ada 4-5 jam. Semua penerbangan yang via Makassar pasti terganggu karena Makassar nggak bisa dilandasi, nggak bisa landing saudara ya. Lalu saudara-saudara, air itu menjadi parit, dia bilang kurang, tambah lagi 4 galon, 4 buyung. Lalu disiram sampai banjir di sekeliling itu. Kemudian dia berdoa, Tuhan engkau Allah yang luar biasa, buktikan bahwa engkau Allah yang dahsyat. Api itu turun bukan membakar orang-orang yang kurang ajar itu, tapi api itu turun membakar korban yang di atas. Sudah tahu, penghukuman Tuhan turun, bukan membakar saya dan saudara, tapi membakar Yesus di kayu salib. Sehingga hari ini kita dapatkan kebenaran. Itu yang kita peringati, itu yang kita akan terima berkat nanti lewat perjamuan kudus. Lalu saudara, semua yang ada di atas itu yang diatur oleh Elia kering, bahkan air 12 buyung itu kering saudara, kering. Dan hari ini kalau saudara pergi ke Gunung Karmel, saya suka ibadah di Gunung Karmel, karena di Gunung Karmel itu kita bisa melihat lembah Yisrael. Lembah Yisrael itulah yang akan nanti jadi tempat pertempuran yang luar biasa ketika perang Harmagedon terjadi. Karena di ujung lembah Yisrael itu ada satu bukit namanya gunung namanya Gunung
Megiddo, ya. Makanya Har Magedon, ya. Sama, itu daerah yang sangat rata dan setiap jenderal, setiap panglima yang datang ke sana dia bilang, waduh, ini tempat yang paling enak sekali untuk pertempuran. Seluruh kekuatan dunia nanti akan dikumpulkan di sana. Kita udah nggak ada. Makanya saudara baca kitab Wahyu mulai sampai pasal 2, pasal 3 tidak ada gereja lagi karena gereja sudah diangkat, saudara, ya. Mulai pasal 3 tidak disebutkan gereja, cuma disebutkan sampai pasal 7 jemaat itu, saudara, ya. Sesudah itu tidak ada lagi disebutkan, ya. Semua peristiwa terjadi kita sudah diangkat oleh Tuhan. Amin. Sebelum air bah turun, Nuh sudah masuk di dalam bahtera. Sebelum penghukuman turun atas dunia ini, kita sudah disingkirkan. Bila yang percaya katakan amin. Ya, karena kita sudah disiapkan bahtera yang luar biasa, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Nah, begitu penghukuman Tuhan turun, saudara, semua yang ada yang diatur oleh Elia ludes dimakan oleh api. Jadi kalau saudara pergi ke Gunung Karmel hari ini, di sana ada patung yang besar sekali. Elia pegang pisau atau pegang keris, ya, pegang pedang dan membunuh nabi-nabi Baal itu, saudara, ya. Itu yang bikin si Isabel marah itu, karena nabi-nabi Baal dibunuh di sungai situ, saudara, dibunuh. Nah, saudara tidak pernah akan menemukan jejak atau bekas di mana Elia pernah melakukan korban di sana. Kenapa? Sampai batu pun jadi abu, tidak ada yang tersisa. Tapi waktu Tuhan Yesus berkata sudah selesai di atas kayu salib, tubuhnya masih ada. Tubuhnya masih ada, artinya korban lebih besar daripada penghukuman. Makanya tadi saya mulai, seberapa dalam engkau jatuh, kasih karunia Tuhan lebih dalam daripada kejatuhanmu. Itu sebabnya hari ini, setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, 1 Korintus pasal 11 ayat 23, kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 11 ayat 23, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ya. Jadi saudara tahu hari itu sudah masuk hari Jumat karena jam menurut orang Yahudi itu jam 6 sore, sudah masuk hari baru. Diambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Kita nanti jam 12 malam baru masuk hari baru. Maka jam 6 sore sudah masuk hari baru. Jadi itu sudah terjadi di hari Jumat, ya. Di mana Tuhan bilang, ayo pergi siapkan perjamuan. Di mana kamu akan ketemu orang yang bawa kenditanya, di mana Tuhan akan melakukan perjamuan. Dia akan tunjukkan ruangan atas yang sudah diatur rapi. Mereka perjamuan, lalu Tuhan berkata begini, malam ini seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Lalu murid-murid sibuk, siapa dia, siapa dia. Saudara-saudara, hidup ini terlalu singkat untuk urus siapa dia, siapa dia. Tidak terlalu penting. Sama murid-murid ini tiap kali ada masalah, suka cari tahu siapa penyebabnya, saudara, ya. Suami istri berhenti cari tahu siapa penyebabnya. Mari kita sama-sama menghadapinya. Ini kemarin kalau kau tidak bikin begini, saya tidak ambil jadi begini. Dulu kalau kau tidak bikin hutang, kita tidak jadi begini. Stop, itu bukan lagi berkat yang harus kita bicarakan. Kita akan melewati bersama-sama dan kita akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan sudah sediakan berkat yang luar biasa. Bisa bilang amin? Nah, waktu ketemu dengan orang buta, mereka tanya, ini dosa siapa ini? Dosa orang tua atau dosa orang ini? Tuhan bilang, bukan. Nah, Tuhan sementara mengajarkan buat gerejanya, buat jemaatnya, berhenti mencari penyebabnya. Lihat, bahkan penyebabnya itu pun karena kita, Tuhan ambil alih untuk memberikan kita kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Sekalipun aku berjalan 1, 2, 3, Tuhan gembalaku, Tuhan membimbing, Tuhan menuntun, Tuhan menyegarkan. Ayat 4, aku bukan Tuhan lagi, tetapi dia tetap mengambil tanggung jawab. Bisa bilang amin? Jadi Bapak Ibu, hidup ini sebetulnya hidup yang penuh dengan kemenangan. Sedangkan kita ambil jalan saya, Tuhan ambil alih untuk bawa kita kepada jalan-jalan kemenangan. Apalagi kita ada di dalam kebenaran yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, dulu waktu kamu masih berdosa, ia telah mati bagi kamu. Terlebih lagi sekarang ini. Jadi Tuhan tidak tunggu kita baik-baik dulu baru dia turun dari surga. Wah, ada perubahan di manusia, saya mau turun. Tidak, waktu kita masih kurang ajar, kalau dia tunggu kita berubah, gak ada orang yang selamat karena tidak mungkin kita bisa berubah. Haleluya. Nah, jadi saudara-saudara, pada malam itu mereka sibuk cari tahu siapa dia. Tuhan tidak terlalu penting untuk kasih tahu nama. Saya udah khotbah ulang-ulang dalam dunia yuridiksi, saudara. Kalau masih penyidikan, penyelidikan, sidik lidik, inisial boleh, nama tidak boleh. Tapi kalau sudah berkas lengkap P21, 2 alat bukti atau lebih, maka nama boleh disebutkan. Tuhan ini perkataannya ya dan amin. Saya percaya perkataan Tuhan ya dan amin. Sekali dia ngomong pasti akan terjadi. Lebih dari P21, saudara. Bahkan nama pun gak disebutkan. Jadi sebelum ada undang-undang ITE, itu firman Tuhan sudah kasih tahu lebih dulu, saudara, ya.
Kita ini kadang-kadang belum tentu benar, namanya sudah kita buang di Facebook, kita upload di TikTok, saudara. Makanya banyak ada pendeta juga yang kena dengan undang-undang ITE ini. Kenapa? Dia lupa baca Alkitab ini, saudara ya. Nama aja nggak disebutkan, inisial saja tidak, apalagi nama, saudara ya. Jadi Tuhan tidak semua bilang seseorang. Kenapa? Bukan itu yang penting. Kamu harus tahu bahwa saya harus pergi ke sana supaya kamu semua diselamatkan. Waktu Tuhan berhadapan dengan perempuan yang ditangkap basah berzina, ini ketidakadilan. Kenapa? Saudara-saudara, kasihan juga ini yang namanya perempuan dari dulu dijajah terus ya. Ada lagu wanita dijajah pria sejak dulu itu, saudara ya. Nah, kenapa? Karena perempuan tidak mungkin berzina sendiri ya. Di Indonesia orang berzina berdua, nggak ada sendiri, saudara ya. Kok cuma dia yang di bawah, saudara ya? Nggak ada yang lain. Mana pasangannya? Bisa saja pasangannya itu salah satu orang yang lagi nuduh-nuduh dia, saudara ya. Bisa pasangannya itu yang lagi juga menjebak Tuhan. Ini orang ini kedapatan berzina. Menurut hukum Musa dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Bagaimana menurut engkau? Saudara-saudara, Tuhan tulis di atas tanah, Alkitab tulis tanah, tapi pada zaman itu bait suci itu halamannya sampai sekarang masih ada sisa-sisa, bukan tanah, batu. Saudara masih ingat ada jari yang pernah menulis di batu? Hukum Taurat. Lalu Tuhan menulis di loh batu hukum Taurat dengan jarinya yang diberikan kepada Musa. Apa yang dia tulis di tanah dengan jarinya? Dia menulis dengan jarinya. Nomor 1 jangan ada lain, nomor 5 jangan berzina, jangan. Jadi dia lagi nulis nih. Kalau lu mau bicara hukum Taurat nih, baca ini, ya kan? Masih mereka desak Tuhan. Menurut hukum Musa harus dilempar dengan batu sampai bagaimana menurut engkau? Lalu Tuhan kasih standar yang benar. Kalau kau mau hidup dengan hukum Taurat ini standarnya. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa, dia yang pertama kali lempar perempuan ini. Tuhan nulis lagi, harusnya ada yang bisa lempar perempuan itu karena Yesus bisa pakai perkataannya untuk melempar perempuan itu karena Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tapi ketika mereka semua pergi, Tuhan berkata begini, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan balik ya, jangan bikin dosa supaya jangan dapat hukuman. Tidak, aku tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi saudara-saudara, pesan yang benar adalah kita menerima pengampunan dari Tuhan. Dan akibat pengampunan yang kita terima, kita akan hidup dalam kebenaran. Bukan kau mesti hidup benar supaya kau jangan dihukum. Itu keliru besar. Saudara. Kita tidak perlu lagi membalikan hal yang salah yang diajarkan oleh Tuhan. Gereja dengarkan, jangan salah ajar, saudara ya. Jangan salah sampaikan pesan Tuhan. Tuhan berkata, jangan pergilah, ya. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kenapa Tuhan berkata begitu? Satu orang lagi sudah masuk dalam daftar penebusan yang sebentar lagi aku akan naik di atas kayu salib. Dia sudah kasih deposit lebih dulu, saudara-saudara. Bisa bilang amin. Jadi saudara-saudara, betapa besarnya Tuhan kita yang luar biasa. Nah, mereka sibuk, kemudian Tuhan bilang kamu akan ada seorang menyerahkan aku, lalu dari situ pergi ke Taman Getsemani. Saya sudah bagi kuadrannya waktu itu ya, 6 ke 9, 9 ke 12, 12 ke 3, 3 ke 6. Ya. Jadi 6 sore sampai 9 itu kira-kira jam di mana mereka melakukan perjamuan. 9 sampai 12 itu jam di mana mereka berdoa, Tuhan berdoa dengan 3 murid utamanya, Petrus, Yakobus dan Yohanes di Taman Getsemani. Dan tengah malam itu Yudas datang dengan pasukan lalu menyerahkan Tuhan. Dia dibawa ke Pontius Pilatus, dia dibawa ke rumah Kayafas. Lalu saudara-saudara di sana, saudara pertama kali saudara bisa baca, imam besar pada zaman itu dia mengoyakkan baju ketika Tuhan berkata engkau yang mengatakannya. Dan baju imam besar itu sangat dijaga, saudara. Tapi hari itu dia mengoyakkan bajunya. Seret, kenapa? Keimamatan telah pindah dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Maka dia koyakan bajunya. Baju imam besar gak boleh dikoyakan loh, saudara. Itu baju yang diatur menurut hukum Taurat. Ada urutannya, ada kulotnya, ada ininya. Dan hari itu dia mengoyakkan bajunya, saudara. Kenapa? Itu tanda nubuatan. Bahwa keimamatan perjanjian lama telah beralih kepada imamat yang baru. Jadi kita punya imam besar yang baru, yang membuat kita layak untuk menerima kasih karunia, layak untuk masuk ke tempat kudusnya. Kalau imamat perjanjian lama cuma dia yang bisa masuk di ruang maha kudus, tetapi imamat yang baru melayakkan kita dengan darahnya untuk masuk ke dalam tempat perjanjian, dengan darah Yesus. Makanya kita sering nyanyi ya, coba G, ya, langsung E minor, langsung E minor. Masuk ruang maha kudus. Apa? Dengan darah. Nah, darah ini
akses masuk ke ruang Maha Kudus. Sementara kalau tidak ada darah ini semua yang masuk pasti mati. Makanya imam besar sekalipun dikasih giring-giring di kakinya untuk menyatakan bahwa giring-giring kalau berbunyi dia masih hidup. Lalu ada kedua tali, kalau saudara pernah lihat orang main selancar, itu di kakinya itu ada tali yang mengikat dia dengan papan selancar. Jadi kalau dia jatuh, dia tidak jauh-jauh dari papan selancar. Nah tali itu manfaatnya kalau giring-giring sudah berbunyi, dia mati. Dan orang tidak boleh masuk ke dalam ambil dia, karena orang yang masuk ke dalam ambil dia pasti akan mati. Tarik. Mayat itu tarik pakai tali, karena sudah diikat di kakinya. Nah kita tidak diikat tali lagi, tidak dipasang giring-giring lagi. Karena Tuhan sudah buat jalannya, kita bisa masuk ke dalam tempat kudus dengan darahnya. Yang percaya katakan amin, dengan darahnya. Bolehkah saudara tepuk tangan buat Tuhan kita untuk menerima pertolongan. Pertolongan siap saudara terima, pertolongan siap saudara terima. Di minggu ini banyak pertolongan yang saudara akan dapat. Kenapa? Kita punya akses untuk masuk ke sana. Haleluya. Ini saya ulang sedikit ya. Sudah tahu di Jakarta itu ada jalan tol, di Manado ada jalan tol, di Makassar ada jalan tol. Dan biasa di jalan tol itu ada tulisan, hanya untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Pernah dengar lihat di TikTok kan ada bule yang nyasar masuk ke jalan tol gara-gara dia aplikasi salah-salah tuh saudara ya. Karena memang aplikasi ini kadang-kadang bisa bikin hang. Saudara lewat di tol dia bisa kasih tunjuk di bawah jalan saudara ya. Karena biasa di atas tol ada di bawah jalan umum. Kadang-kadang kita di tol Waze-nya kasih tunjuk jalan bawah saudara. Dia bingung juga baca saudara ya. Nah saudara-saudara hanya untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Tapi tahukah saudara setiap hari kendaraan roda 2 ribuan di jalan tol. Ribuan. Bagaimana caranya? Dia naik di atas tronton. Dan polisi nggak bisa tilang. Dia tidak menyalahi aturan. Kenapa? Karena dia ada di atas kendaraan yang 4 roda atau lebih. Saudara, iblis nggak bisa nuduh kita. Loh kok nggak layak? Karena kita lewat darah Yesus. Ya, kita tidak melanggar peraturan. Kita lewat darah Yesus. Dan darah Yesus ini yang melayakkan kita untuk menerima pertolongan tepat pada waktunya. Makanya orang Pantekosta dulu tuh paling suka bilang, darah Yesus. Itu bukan cuma latah saudara, tapi latah yang berkuasa. Daripada kau bilang mama, gitu, lebih baik kau bilang darah Yesus, betul tidak? Daripada kau bilang mati aku, lebih baik kau bilang darah Yesus. Amin. Makanya kita mati duluan, karena setiap hari kita bilang mati. Ya, hancur, mati udah gawat. Daripada sudah bilang gawat, sudah bilang darah Yesus. Latahlah firman Tuhan. Ya, coba saudara latah haleluya, latah puji Tuhan. Itu pintu terbanting, puji Tuhan. Begitu kan? Itu sudah jadi gaya hidup kita, sudah jadi darah daging dalam kita, sudah jadi latah. Amin. Bilang kiri kanan saya setuju dengan pendeta itu. Yang kedua tanya, kau latah apa? Latah mama kah? Latah gawat kah? Perlu dilatih. Karena ibadah itu sebuah latihan. Latihlah dirimu beribadah. Ada orang cadel di Jayapura sini, saudara umur 17 masih nggak bisa bilang huruf R. Pergi pesan nasi goreng, mas nasi goyang satu. Mas bilang kusu besar baru. Dia malu, dia pulang latihan nasi goreng. Seminggu kemudian, mas nasi goreng satu berhasil. Mantap ya, minum SJ Yukto. Aduh, dia lupa latihan SJ Ruk saudara ya. Dia lupa latihan, dia pulang nasi goreng SJ Yukto minggu ketiga. Mas nasi goreng SJ Ruk. Wih mantap. Telurnya dadar atau ceplok? Dadal tuh. Aduh, dia lupa latihan lagi. 1 bulan. Dia bilang hari ini Mas bisa dapat saya punya salah. Nasi goreng, es jeruk, telur dadar. Wih mantap. Harus kembali 500 rupiah saudara ya. Mas pura-pura lupa. Lalu Mas uang kembali. Berapa? Kau jangan tipu, gope tuh. Kalau dia bilang 500 kan dapat lagi saudara ya. Ya gope itu aman saudara-saudara ya. Jadi saudara bisa lihat bahwa waktu Tuhan berkata aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa. Dia sudah masukkan orang ini dalam daftar darahnya yang akan ditumpahkan. Makanya Yudas itu kalau dia tunggu sedikit, dia pun diselamatkan saudara ya. Kalau dia tunggu sedikit saja, dia pun dapat bagian di dalamnya. Petrus tunggu.
Dia udah menyangkal Tuhan 3 kali dan begitu darah Yesus menghapus semua dosa termasuk Petrus, ketemu Petrus nggak bicara lagi tentang kesalahannya. Nggak bicara lagi tentang penipuan atau penyangkalan, tidak. Bicara tentang masa depannya, gembalakanlah anak dombaku. Saya ini sudah mau naik ke surga loh. Siapa yang saya percayakan? Sudah bayangkan kalau sudah punya perusahaan besar, kasih percaya di orang kayak Petrus bisa hancur ke tidak? Aduh hancur. Ya. Waduh tapi Tuhan bilang begini, tidak, kau yang saya pilih. Walaupun waktu Tuhan bertanya apakah engkau agapau aku? Yes, aku pilih engkau. Belum memenuhi standar. Dan Tuhan tidak cari standar sempurna, tapi Tuhan cari kerelaan kita. Mau enggak? Saya akan tambahkan. Sampai akhirnya dia bilang begini, jangan selipkan aku seperti Tuhanku. Dia sudah masuk di agape. Dari filio naik sampai, salibkan aku dengan kaki di atas kepala terbawa, karena aku tidak layak mati seperti Tuhanku. Sudah bisa lihat. Pertama dia menyangkal Tuhan. Kedua dia masih filia Tuhan. Tapi dia berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan saya lihat saudara sementara berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Yang dulu masih pakai obat penenang sekarang sudah bebas. Yang dulu susah tidur sekarang kepala kena bantal langsung ngorok. Padahal besok jatuh tempo ini saudara ya. Masih ngorok saudara ya. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Banyak ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Lalu saudara-saudara, Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa. Hari itu perempuan ini pertama kali melihat wajah yang luar biasa, yang penuh kasih, yang penuh dengan sukacita. Setiap kali saudara beribadah, engkau sementara memandang wajahnya Tuhan. Ya, tidak usah cari di mana-mana, cari dalam persekutuan. Makanya saudara-saudara, kebanyakan orang yang suka bersekutu selalu dapat berkat, dapat tulang rusuk, bukan tulang rusak ya. Di gereja tidak ada tulang rusak, semua tulang rusuk saudara ya. Di luar tulang rusak banyak saudara ya. Di gereja tulang rusuk. Karena semua perjumpaan-perjumpaan di dalam Alkitab selalu terjadi di sumur. Sumur itu bicara apa? Akulah air hidup. Bicara tentang ibadah ya. Jangan cari jauh-jauh, cari di rumah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Iya Pak, tapi kan saya mau tarik jiwa. Alkitab tidak mengizinkan kita memakai alasan rohani untuk melanggar firman-Nya. Ya toh? Akan tarik jiwa itu kan rohani. Tuhan berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa murid itu. Dan saya mau tarik jiwa. Alkitab tidak bilang begini. Karena kalau untuk tarik jiwa, oke, terang dan gelap hajar saja. Tidak ada. Terang dan gelap tidak ada persamaan. Bahkan sudah tahu di dalam jemaat mula-mula ya ada banyak orang-orang yang penyembahan berhala sebelum bertobat. Jadi begitu Paulus menyampaikan firman Tuhan, ada istri yang bertobat duluan. Terus lapor Pak Pendeta, suami saya masih pergi ke kuil. Gimana? Jangan kamu pisahkan dia, jangan kamu ceraikan. Kalau dia minta cerai oke, tapi kalau kamu ceraikan jangan. Karena istri yang takut Tuhan menguduskan suami yang tidak. Itu kasusnya kayak begitu. Karena waktu bertobat tidak bertobat bareng-bareng. Ada istri duluan, ada suami duluan. Kalau suami duluan istrinya masih ke kuil gitu kan. Karena di Efesus itu kuil full. Kiri kanan kuil, sampai Paulus bilang saya jalan di kopu kota nih, saya lihat kuil di mana-mana, dan di setiap kuil bertuliskan kepada Allah yang tidak kami kenal. Hari ini saya perkenalkan Allah yang kamu tidak kenal itu. Dia berdiri di atas satu bukit di Efesus dan dia menyampaikan khotbahnya di sana. Jadi banyak sekali kuil. Saya sudah pernah pergi ke Efesus sudah beberapa kali. Dan saya bawa tamu orang-orang dari Indonesia, mereka bilang begini, Bapak, terhadap tempat yang lain kah? Kenapa? Buat apa kita lihat reruntuhan ini? Buat dia reruntuhan, tapi buat saya itu berkat yang luar biasa, saudara ya. Buat saya itu berkat, semua kemegahan dunia tidak ada yang bisa bertahan, hanya nama Tuhan Yesus. Saudara mau tahu Efesus dulu kota dagang, hari ini tinggal reruntuhan, ya, just ruins, ya, tidak ada yang lain, tidak ada, itu kota pemerintahan luar biasa. Tapi hari ini, makanya saudara, semua kemewahan dunia akan beralih, tapi kerajaan surga akan tetap kekal selama-lamanya. Waktu orang-orang Filistin, mereka coba mengambil tabut Tuhan, merampas dari orang Israel, mereka taruh di kuil mereka. Pagi harinya mereka bangun, Dagon atau patung yang mereka sembah sudah jatuh menghadap ke tahta, ke tabut perjanjian. Angkat lagi, keesokannya patah-patah saudara ya, semua hancur. Mereka bilang ini gawat ini. Artinya apa? Tuhan kita lebih besar dari semua kemewahan dunia. Itu sebabnya jangan cari kemewahan dunia, cari Tuhan. Haleluya, cari Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Bisa bilang amin. Tuhanku maha besar, tadi saudara Angki nyanyi. Tuhanku luar biasa, benar. Dia Tuhan yang luar biasa. Lalu dia ditangkap, kemudian saudara-saudara Petrus masih berpikir ini waktu kelepasan. Makanya dia start dulu. Dia ambil parang, dia start dulu dan dia lihat
Kok dong termulai? Kok Tuhan termulai? Saya sudah mulai ini. Kenapa? Saya tidak ada pikir, saya tidak ada rencana kalau Tuhan itu mau mati di kayu salib. Maka pertama kali Tuhan berkata tentang kematiannya, dia akan pergi ke Yerusalem. Petrus tarik Tuhan ke samping dan bilang begini, stop kau jangan bicara barang itu. Tuhan bilang, nyala iblis daripadamu. Artinya di konsep mereka, pernah ada orang-orang yang datang dengan nama Mesias dan mereka dikejar oleh orang-orang Romawi dan dibunuh habis. Jadi kalau Mesias harus mati, berarti dia tidak beda dengan Mesias yang pernah datang dulu. Dan itu tidak ada di konsep kami. Dia harus datang untuk hancurkan Romawi, bukan dia dihancurkan oleh Romawi. Karena dulu ada banyak Mesias yang datang dan mereka semua dipelintir sama Romawi. Habis, apakah Yesus juga harus alami yang sama? Tidak. Makanya sampai last minute Tuhan sudah ditangkap pun, Tuhan mau ditangkap pun, Petrus mulai start. Dia ambil parang, lalu dia hunus, kemudian dia potong telinga daripada Malkus. Lalu dia lihat, kok Tuhan tidak bergerak? Tuhan, saya sudah start ini, saya sudah mulai ini waktu pembebasan, kita hancurkan Romawi, ayo, saya sudah start ini. Bahkan sampai detik terakhir sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan, kapan engkau memulihkan kerjaan ini? Masih Petrus tanya. Jadi saudara, di konsep mereka, tidak ada pikiran kalau Yesus akan mati di kayu salib. Karena kalau Yesus mati, tidak ada beda dengan Mesias dulu yang pernah dipelintir sama Romawi. Tapi mereka lupa Tuhan berkata begini, pada hari ketiga, aku akan bangkit. Semua Tuhan di dunia mati lupa bangkit. Tapi Tuhan Yesus, dia mati dan bangkit. Itu sebabnya kita punya pengharapan. Haleluya. Oke kawan. Because he lives, I can face tomorrow. Bahasa Indonesianya. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mereka cuma berpikir Yesus mati habis sudah kita dijajah lagi. Mereka lupa dia berkata dia akan bangkit. Dan kemerdekaan yang Tuhan berikan adalah kemerdekaan dari dosa. Kemerdekaan dari segala ikatan. Dan hari ini kita bisa bilang begini. Ku bebas karena pengampunannya. Ku bebas karena kasihnya, darahnya. Ku telah dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya aku bebas. Ya, kita bebas sudah. Amin. Saya akan masuk sebentar saudara ya, karena kita tidak akan lama di sini. Ini intro saudara ya. Kadang intro lebih lama daripada baitnya saudara. Jadi jangan kaget saudara ya. Tidak apa-apa karena intro juga kadang-kadang luar biasa ya, bisa mendapat pesan yang luar biasa dan dahsyat. Saya tahu di intro ini sudah diberkati, amin. Ada berkati, korban lebih besar daripada penghakiman di perjanjian yang baru. Lalu mari kita lihat. Ada banyak orang berkata, kenapa ya saya harus hadapi ini, kok persoalan gak habis-habis ya. Hari ini kita jangan fokus pada persoalan. Mari Yakobus memberikan kita nasihat yang bagus sekali. Masih banyak yang saya mau sampaikan di intro, tapi saya masuk dulu di inti sebentar. Dan kita akan perjamuan kudus ya. Kita akan pergi nanti ke 1 Korintus 11 tadi, tahan dulu. Itu baru awal ya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua, dikatakan anggaplah kesukaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kok bisa saudara ya? Ini orang dalam masalah kok bisa bahagia? Orang dalam pergumulan kok bisa bahagia? Kalau orang bahagia ketika semuanya aman itu biasa saudara. Tapi kalau saudara bisa bahagia ketika dalam pergumulan, itu saudara tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama saudara dalam segala keadaan. Makanya di dalam Mazmur pasal 23 tempat engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Bukan ketika keadaan aman. Dalam persoalan besar yang hebat pun saudara bisa mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Jadi Alkitab berkata anggaplah kesukaan. Kenapa saudara? Kenapa? Karena ayat 13 berkata begini, sebab pencobaan bukan datang dari Tuhan. Amin. Bukan dari Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi bukan dari Tuhan saudara-saudara. Tetapi
Tapi kenapa kita menganggap kesukaan? Karena Tuhan bisa memakai persoalan itu, mengubahnya menjadi kemenangan bagi kita. Itu sebabnya kita menganggap kesukaan. Oke, kalau begitu kita bikin cari gara-gara macam-macam. Oh tidak, saudara-saudara ya. Ya tidak, nah, saudara-saudara. Satu lagi ayat sebelum kita lanjut. Yesaya 54 ayatnya yang ke-17. Setiap pedang yang ditempa, setiap tombak, sebelum mata tombak tidak akan mempan. Nah kita lihat ayat ini. Ya, Yesaya 54 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata begini. Saudara, saya sudah sampaikan buat saudara ya. Pak Daud juga mungkin sudah dengar beberapa kali tentang Yesaya ini Alkitab mini. Ya, Alkitab mini itu kitab Nabi Yesaya. Jumlah pasalnya 66. Sama seperti jumlah kitab di Alkitab. Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru 27. Jumlahnya 66. Nah, kitab Nabi Yesaya ini 66 pasal. Begitu saudara masuk pasal 40 sesudah 39. Hiburkanlah. Perjanjian Baru saudara ya. Jadi ini mirip Alkitab mini ya. Begitu pasal 40 kan 39 perjanjian 39 pasal 39 kitab. Nah, dari pasal 39 itu Hizkia dan orang-orang di Babilonia di tawanan. Lalu pasal 40, hiburkanlah berita kelepasan. Jadi ini mininya Alkitab. Nah, pasal yang ke-54 ayat 17 berkata begini, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Saya percaya yang pegang senjata ini bukan Tuhan. Di tangan Tuhan kasih karunia dan kesembuhan. Ada teman-teman yang iri saudara, ada sahabat-sahabat yang bikin regulasi untuk menjatuhkan saudara. Saudara-saudara, mereka tidak senang dengan saudara. Ya, saudara tahu Yusuf tidak disenangi oleh saudara-saudaranya. Dan Tuhan bisa memakai persoalan itu untuk menggenapi mimpi di dalam dia. Jangan bilang ini Tuhan pakai, bukan. Saudara-saudara jangan berkata itu dari Tuhan. Saudara lihat Daniel punya teman-teman iri dengan posisi Daniel dan mereka coba cari salah. Bukan, tapi Daniel menganggap kesukaan. Kalau dia tidak menganggap kesukaan, gak mungkin dia pulang ke rumah dan berdoa 3 kali menghadap ke Yerusalem. Karena dia tahu Tuhan bisa mengubah semua senjata yang ditempa menjadi kemenangan. Jadi anggap kesukaan. Semua bilang kesukaan. Pernah enggak saudara anggap kesukaan ketika saudara punya lot parkir direbut orang-orang lain? Kurang ngajar, saya sudah lebih dulu, moncong saya sudah masuk, baru dia langsung potong masuk gitu. Ingat firman Tuhan hari ini, anggap kesukaan. Bisa saja engkau pindah parkir di tempat yang lain, ketemu orang yang selama ini sudah, ya Tuhan engkau luar biasa. Akhirnya. Amin. Jadi kalau kau datang parkir di Aston Full, parkir di Saga sana, di Gelail sana. Puji Tuhan, ku berjalan ke rumah Tuhan, kolesterol hilang, asam urat pergi. Ya bergerak-gerak sedikit sudah. Tuhan bilang, kau di minggu ini kurang bergerak. Di kantor di AC terus, saya kasih kau parkir jauh sedikit supaya kau ada gerakan sedikit. Anggap kesukaan, aduh. Aston parkiran susah sekali. Aduh, anggap kesukaan. Karena Tuhan bisa mengubah semua itu menjadi berkat buat kita. Saya kurang waktu untuk menjelaskan begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Dan Tuhan rubah menjadi kemenangan yang luar biasa. Singkat cerita Yusuf aja. Ditangkap oleh saudara-saudaranya. Dimasukkan ke dalam sumur. Minta tolong kakak, jangan begitu kak. Kok saya saudara ini ada ini kakak. Apa? Ada apa? Kau mimpi ketong mau sembako, makan kau pemimpi itu. Nah, sudah. Akhirnya Ruben ini yang selamatkan. Ya. Jangan begitu. Lalu mereka angkat dia, mereka dijual. Orang Midian jual dan laku di pasaran Mesir. Rumah Potifar, mungkin karena dia tampan, karena Alkitab tulis, adapun Yusuf manis lakunya dan elok parasnya. Jangan urus paras dulu, urus laku dulu. Elok paras pasti ikut saudara ya.
Karena kalau di dalam ini mantap terpancar keluar. Kalau di luar mantap belum tentu di dalam ya. Tapi kalau di luar cuma di dalam saja ya, di luar yang mantap, di dalam kacau, terpancar keluar juga. Biar kau pakai 10 lapis tetap tidak ada cahaya, saudara ya. Tapi kalau di dalam mantap, biar belum mandi kelihatan cahayanya. Karena Musa tidak mandi 40 hari, muka bercahaya. Ketong mandi 1 hari 3 kali, muka karabur semua, saudara ya. Karena di dalam urus duluan. Adapun Yusuf manis lakunya, elok parasnya. Jadi paras kita itu sangat bergantung di dalam. Makanya Petrus berkata, hei ibu-ibu stop dengan kepang-kepang rambut itu. Perhiasan bukan emas. Saya tidak bilang bahwa saudara tidak perlu kepang rambut, silakan. Tapi bukan itu yang jadi fokus utama. Di dalam manusia, hiasi manusia. Dari dalam itu akan terpancar. Biar kotra kepang, kalau di dalam mantap kelihatan gagah, saudara ya. Mantap sekali. Amin. Karena dari dalam terpancar kehidupan. Saya tidak bilang, saya mau pulang setelah mau mandi 40 hari. Saya mau coba dulu apa yang pendeta khotbah tadi. Betulkah tidak, saudara ya? Karena ada banyak orang yang suka bikin percobaan, saudara ya. Sudah tahu saya pernah khotbah tentang kejadian di mana ada orang yang anggap remeh perjamuan kudus dan Tuhan bela dia. Tuhan bela firman-Nya. Apa ini roti ini orang yang masak sendiri, kok apa ini? Mari kita angkat roti, kita makan. Diisi. Makan apa roti? Sudah tahu waktu pulang, 3 hari kemudian dia lihat di kantong celananya itu ada darah yang menyucur. Dia kaget, ini apa? Saya nggak pernah simpan. Begitu diperiksa ternyata roti itu udah berubah jadi daging. Dan di situ dia bertobat, oh Tuhan, firman-Mu luar biasa. Ada yang dengar ini, saudara. Lalu di minggu depan dia bilang begini, Bapak, saya kemarin pulang bawa roti, saya perjalanan, saya tunggu-tunggu dia terjadi daging Bapak. Sama seperti Bapak buat kesaksian itu. Saya ada isi roti di saya pucak kantong, saya mau tunggu dia jadi daging ke tidak, saudara. Lah iya bukan, kamu ini melakukan bukan seperti dia ini lagi anggap remeh, jangan anggap remeh tubuh Tuhan gitu kan. Nah saudara, dijual, habis dijual difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Dia bisa bilang habis sudah karirku, tidak. Tapi Tuhan menyertai Yusuf. Dan di penjara pun Tuhan buat berhasil. Keadaan saudara bisa berubah, tapi kehadiran Tuhan tidak berubah. Jadi anggap kesukaan. Aduh Bapak, dulu saya di tempat ini tapi dong sepindah saya di bagian gudang Pak. Jangan marah. Tuhan ada di bagian gudang dan kalau Tuhan ada sama-sama kok, gudang itu bisa berubah jadi tambang buat saudara. Jadi berkat buat saudara. Bahkan saudara bisa menghidupi orang-orang yang lain. Bagaimana saya bisa tolong saya keluarga kalau dong taruh di gudang terus ini cuma bagian logistik saya catat-catat mau dapat apa di sini. Tuhan yang memberkati bukan karena gudang yang saudara pegang itu saudara ya. Kalau Tuhan kasih berkat, dia kasih berkat dari cara yang tidak masuk akal. Bisa bilang amin. Haleluya. Ini nanti kita akan. Lalu dia dimasukkan ke dalam penjara. Tuhan menyertai Yusuf. Satu-satunya narapidana yang pegang kunci tahanan, Yusuf. Bayangkan saudara. Lalu terjadilah mimpi. Saya bisa lihat urutan stepnya, kelihatannya turun. Tapi Tuhan sementara merangkai semua persoalan yang dibuat oleh saudara, yang dibuat oleh istri Potifar, untuk membuatnya menjadi kebaikan bagi kita. Anggaplah kesukaan. Karena Tuhan bisa mengubah setiap masalah itu menjadi berkat. Saya tidak tahu, mungkin ada saudara yang bergumul. Ya, pesan ini kuat sekali dalam minggu ini. Tuhan, oke saya akan sampaikan aja. Setiap pedang yang ditempahkan terhadap engkau tidak akan umpan. Ulangi lagi Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempah terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Kenapa itu bisa terjadi? Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Dan kita baca sama-sama, kebenaran yang mereka terima daripadaku. Waktu saudara pergi ke dokter dan dokter memberikan diagnosa atas penyakit saudara, dia bilang Anda terkena penyakit ini, itu fakta, bukan kebenaran. Di payudaramu ada benjolan dan ini harus kita mamogram untuk make sure atau pastikan stadium berapa. Itu fakta, bukan kebenaran. Fakta sementara, kebenaran kekal.
Makanya Paulus berkata, kami berjalan bukan karena fakta melihat, tapi karena percaya kebenaran. Karena yang kami lihat fakta sementara. Yang kami percaya kebenaran kekal selama-lamanya. Apa yang membuat mereka bisa menang atas semua tuduhan? Kebenaran yang mereka terima. Kebenaran yang mereka terima daripadaku. Hari ini terima kebenaran lewat tubuh dan darahnya. Bahwa engkau layak di hadapan Tuhan. Semua kegagalanmu sudah dipakukan Tuhan. Tadi pagi kau bertengkar dengan istri, itu bukan kebenaran, itu fakta. Dan kebenaran berkata, engkau sudah dibasuh dengan darahnya. Kemarin engkau mengalami kegagalan, itu fakta, bukan kebenaran. Kebenaran berkata, engkau benar di hadapanku, karena aku. Setiap kali saudara mengangkat tangan ke sorga, sorga melihat engkau sebagai orang benar. Kenapa? Karena Kristus. Siapa itu yang berseru di Jayapura? Itu milikku. Jawab dia, kenapa? Itu kebenaran. Sebab apa yang kuterima daripadamu, telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima daripada Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Tadi saya suci tadi diserahkan. Mengambil roti, ia memecah-mecahkan berkata, ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Baca sama-sama, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat bagaimana dia telah mengambil penyakit kita. Ingat, dia telah mengambil penghakiman kita. Semua penolakan yang terjadi di kantor, di rumah, kau anak terlaku, sudah dipakukan Tuhan di atas kayu salib. Hari ini kau anak benar di hadapan Tuhan. Hari ini kau orang benar di hadapan Tuhan. Semua kegagalan saudara sudah dipakukan dan tidak mungkin Tuhan menghukum dua kali untuk kesalahan yang sama. Semua kesalahan kita sudah dipakukan Tuhan dan tidak mungkin dia hukum saudara. Makanya dia bilang, aku pun tidak akan menghukum engkau. Kenapa? Semua dosa dan kesalahanmu dan persinahanmu sudah aku pakukan. Sudah aku masukkan dalam deposit di mana aku akan mati di kayu salib dan engkau jadi orang benar hari ini. Inilah yang menjadi bagian kebenaran yang kita terima. Saudara terima kebenaran, jadi berhenti percaya dusta iblis. Kau terlayak, kemarin kau masih bertengkar, kau masih maki, kau masih bicara kotor. Semua bicara kotormu itu fakta. Tapi kebenaranmu, engkau telah dibasuh dengan darahnya. Karena kebenaran tidak akan berubah kekal selama-lamanya. Fakta sementara. Saya tersangka Bapak dia itu melayani Tuhan tapi dia bukan lakukan. Itu fakta, berhenti bicara fakta. Mulailah bicara kebenaran. Papa, engkau berharga di mata Tuhan. Mama, engkau kekasihnya Tuhan. Itu kebenaran. Yang terjadi, kenapa kita tidak menikmati kemenangan? Karena yang kita bicarakan fakta, bukan kebenaran. Itulah yang menjadi bagian dari orang-orang yang menerima kebenaran daripadaku. Bisa bilang amin. Haleluya, saya merasakan ada hadirat yang kuat sekali. Silakan singer Susan naik. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Pam 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 pam, jamah bibir. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Ayatnya yang ke-25, 1 Korintus 11 ayat 25. Kita ingat Tuhan telah mengambil semua pelanggaran kita, semua tubuh kita, semua kegagalan kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Apa itu perjanjian baru? Aku yang akan berbuat bagi kamu. Perjanjian lama seberapa baik engkau, begitulah berkat yang akan kau terima. Do good, get good, do bad, get bad. Buat baik dapat baik, buat buruk dapat buruk. Tapi perjanjian yang lama, aku akan memberkati engkau. Aku akan menyertai engkau. Aku akan menolong engkau. Bukan kita, tapi
Tetapi Tuhan, dan karena kita tahu kebaikan Tuhan yang luar biasa, pasti kita akan dulu, perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Petrus, engkau bukan orang yang tidak layak, engkau orang yang sangat dilayakan. Semua orang yang dilayani oleh Paulus, orang-orang jahat, orang-orang yang luar biasa hancurnya, jemaat di Korintus yang kacau, mereka mendapatkan kasih karunia. Kenapa? Perjanjian yang baru sudah disampaikan, di mana Tuhan buat perkara yang luar biasa. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Ingat, dia sudah menanggung semuanya. Mari kita bangkit berdiri.